Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu, dosen pengampu dalam mata kuliah seminar proposal yaitu dengan Bapak Hidayatul Ihsan, MSc, PhD, CA, dan dengan Ibu Reno Fitri Mutia, MSI AK. Baiklah, perkenalkan nama saya Wada Azizah Marbun dengan NIM 2511029003. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Analisis Penerapan PSAK 112 dalam Perlakuan Akuntansi Wakaf Produktif pada Wakaf Mart Masjid Raya Syekh Ahmad Al-Khatib Al-Minangkabawi. Baiklah, yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu ada 7. Yang pertama, latar belakang penelitian saya. Yang kedua, metode penelitian saya. Yang ketiga, teori penelitian saya. Yang keempat, literatur review. Yang kelima, kesimpulan dari literatur review. Yang keenam, perbedaan antar artikel yang saya review. Yang terakhir itu gap penelitian saya. Baiklah, yang pertama itu saya terbelakang. Wakaf memiliki potensi besar sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat apabila dikelola secara produktif. Tidak hanya sebatas pemberian aset konsumtif seperti tanah atau bangunan, perkembangan wakaf produktif yang kini merambah ke berbagai unit usaha, termasuk minimarket berbasis wakaf, menuntut adanya pengelolaan yang akuntabel dan transparan agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga. Nah, untuk mendukung hal tersebut, Indonesia telah menerbitkan PSAK 112 sebagai standar akuntansi wakaf yang mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan juga pengungkapan laporan keuangan wakaf. Namun, penerapannya di lapangan masih belum optimal, terutama pada lembaga wakaf di tingkat masjid yang umumnya memiliki keterbatasan pemahaman dan sumber daya akuntansinya. Nah, wakaf Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi merupakan salah satu bentuk wakaf produktif yang masih baru dan memiliki potensi strategis yang sebagai pusat ekonomi dan pemberdayaan UMKM. Nah, pemberitahuan juga wakaf Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi ini juga masih uh, umurnya masih 1 tahun, masih baru didirikan oleh Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Dan juga meski demikian, belum diketahui apakah perlakuan akuntansinya telah sesuai dengan PSAK 112 sehingga terdapat kesenjangan antara standar dan praktik tersebut. Nah, kondisi ini menjadikan wakaf mas sebagai objek yang penting untuk diteliti guna memahami penerapan PSAK 112 pada pengelolaan wakaf produktif di tingkat masjid. Nah, baik selanjutnya itu metode penelitian saya. Saya di sini mengambil dengan metode pendekatan kualitatif dengan jenisnya itu deskriptif. Kenapa saya pilih ini? Karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana penerapan PSAK 112 dalam perlakuan akuntansi wakaf produktif khususnya pada praktik yang terjadi di lapangan, yaitu pada Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, teori penelitian ini, teori yang saya ambil adalah teori akuntabilitas. Kenapa saya ambil ini? Karena teori ini menekankan pentingnya pertanggungjawaban pengelolaan atas amanah yang diterima, termasuk pengelolaan wakaf produktif dalam konteks wakaf. Nah, Nazir juga memiliki kewajiban moral dan administratif untuk menyampaikan informasi yang jelas, transparan, dan dapat diverifikasi mengenai pengelolaan aset wakaf kepada wakif, masyarakat, dan juga regulator. Berikut yaitu literatur review saya. Ada 10 artikel, yaitu pertama dengan judul Accounting Treatment of Multi-Business Unit Produktif Wakaf Based on PSAK 412, Studi on Sinergi Nazir Wakaf, yang mana nih diteliti oleh Siti Nurhaliza Ateng, Kusnandar Adi Saputra, dan juga Gina Sakina pada tahun 2026. Nah, di sini juga pembahasannya itu hasilnya itu membahas tentang di mana laporan keuangan wakaf disusun sebagai titik laporan yang berdiri sendiri. Lembaganya juga sudah menjalankan aspek pengakuan dan juga pengukuran aset berdasarkan pengendali hukum dan nilai wajar serta membedakan perlakuan akuntansi sesuai skema pendanaan masing-masing unit usaha. Nah, yang kedua, analisa penerapan PSAK 112 tentang transaksi wakaf terhadap penerimaan, pengelolaan, dan pengembangan aset wakaf studi
Kasus pada Badan Wakaf Indonesia Kota Batam yang diteliti oleh Nina Novitasari, Eka Putri, dan juga Cahya Budi Santoso pada tahun 2019. Yang ketiga yaitu implementasi PSAK 112 tentang akuntansi wakaf pada lembaga Yayasan Wakaf Harun Ali Banda Aceh yang diteliti oleh Dinda Nurliza dan juga Meutia Fitri pada tahun 2023. Yang keempat, analisis penerapan akuntansi wakaf berdasarkan PSAK 112 pada lembaga wakaf Al-Fitiah Pekanbaru yang diteliti oleh Fauzana Afifah Taris dan juga Hijratul Aswad yang diteliti pada tahun 2023. Yang kelima, dampak PSAK 112 terdapat terhadap transparansi dan akuntabilitas lembaga wakaf yang diteliti oleh Faiz Akmal Nawar, Najla Dihan Arwin, dan juga Valencia Boru Purba yang tahun 2024. Yang keenam, Analysis of Implementation of PSAK 112 concerning Wakaf Accounting at Nazir Center for Productive Wakaf Deployment MUI Not Sumatera yang diteliti oleh Alvina Damayanti, Sugianto, dan juga Atika per tahun 2023. Yang ketujuh, implementasi PSAK 112 pada Buntet Mart dalam mewujudkan akuntabilitas wakaf produktif. Nah, ini diteliti oleh Neng Nurlela Nining yang Wahyuningsi pada tahun 2023. Yang kedelapan, analisis kesiapan Nazir dalam pengelolaan bantuan wakaf produktif studi kasus di Baitul Mal Aceh yang diteliti oleh Syafon Bandade dan juga Muhammad Haikal pada tahun 2025. Nah, yang kesembilan dengan judul Accountability Analysis with the Application of PSAK 112 in the Financial Statement of Cash Wakaf in Madura. Nah, di sini ditulis oleh Cici Wilantini, Sri Handayani, dan juga Zainal Abidin pada tahun 2023. Yang terakhir yaitu akuntabilitas dan transparansi lembaga pengelolaan wakaf melalui Wakaf Core Principle dan PSAK 112. Nah, ini diteliti oleh Ken Paramita Ariana di tahun 2021. Selanjutnya yaitu kesimpulan dari 10 artikel yang sudah saya review tadi, itu adalah yang ada 5 poin. Yang pertama, penerapan PSAK di lembaga wakaf belum optimal, meskipun sebagian sudah mengadopsi aspek pengakuan dan pengukuran ini. Nah, yang kedua, implementasi masih lemah pada penyajian dan pengungkapan laporan keuangan. Yang ketiga, mayoritas penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu seperti studi kasus, wawancara, analisis dokumen. Dan juga ada beberapa juga yang menggunakan pendekatan komparatif dan juga studi kasus pustaka. Yang keempat, penerapan PSAK 112 terbukti meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta kepercayaan publik. Nah, yang terakhir, kendala utama meliputi kurangnya pemahaman SDM, sistem informasi yang belum memadai, dan minimnya dukungan kebijakan internal tersebut. Nah, perbedaan yang terdapat dalam 10 artikel tersebut yaitu saya rangkum, yaitu pertama, perbedaan teman artikel menunjukkan bahwa penerapan PSAK 112 dipengaruhi oleh lokasi, kapasitas lembaga, dan metode penelitian yang digunakan. Nah, lembaga yang lebih maju cenderung menerapkan standar dengan lebih baik, sedangkan lembaga kecil yang masih menghadapi keterbatasan SDM dan sistem pelaporan. Selain itu, perbedaan pendekatan penelitian menyebabkan variasi fokus temuan baik pada aspek teknis, akuntansi, maupun akuntabilitas dan transparansi. Secara umum, hal ini menunjukkan bahwa implementasi PSAK 112 masih belum merata dan perlu ditingkatkan sesuai dengan kondisi masing-masing lembaga wakafnya. Nah, yang terakhir saya ini gap penelitian itu tuh penelitian PSAK 112 telah banyak dilakukan. Nah, tapi umumnya itu pada yayasan, koperasi masjid, dan juga lembaga nazir lainnya. Nah, kalau pada wakaf produktif ini yang bersifat itu masih jarang untuk peneliti menelitinya gitu. Yang kedua, kajian khusus mengenai penerapan PSAK 112 pada unit retail masih minim, terutama terkait aspek operasional yang kompleks seperti persediaan, arus kas harian, dan distribusi surplus. Yang ketiga, tidak ditemukan penelitian yang membahas PSAK 112 pada Wakaf Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Bahkan di Sumatera Barat pun kajian serupa sangat terbatas. Yang terakhir, hal ini menunjukkan adanya research gap dari sisi objek,
lokasi dan juga kedalaman analisisnya. Mungkin sekian presentasi saya pada kesempatan kali ini. Bila ada kesalahan kata maupun tindakan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.